Halo, kenalkan nama saya Dr. Ita Supranata. Kali ini saya ingin memperkenalkan apa sih COVID-19 yang selalu diribut-ributkan selama kurang lebih 4 bulan ini. COVID-19 adalah singkatan dari Coronavirus Disease yang ditemukan pada tahun 2019. That's why dia dikasih nama COVID-19. Coronavirus Disease 19. Ya, apa itu COVID-19? Pada dasarnya COVID-19 adalah suatu virus yang merupakan derivat atau bagian dari suatu virus yang namanya adalah coronavirus. Karena bentuknya seperti, kamu sudah pernah lihat kan di TV, seperti balon yang ada spike-nya. Itulah yang disebut dengan corona. Makanya dia disebut dengan corona. Corona dalam bahasa Latin adalah mahkota. Nah, coronavirus ini merupakan bagian dari, secara umum, bagian dari virus flu. Jadi selama kamu hidup ini, selama ini kamu sudah kena flu sudah berapa ribu kali, nggak bisa ngitung kan? Itu adalah bagian dari virus corona. Tetapi yang terbaru ini adalah COVID-19, itu adalah derivat yang paling baru dari keluarga coronavirus. Nah, ada beberapa kontroversi yang beredar di dunia kesehatan, apakah coronavirus 19 ini adalah buatan manusia atau alami, masih belum bisa dipastikan. Itu nggak usah dibahas, yang penting barangnya sudah ada di depan mata. Nah, yang menjadi apa sih bedanya sama virus flu yang selama ini kita alami selama kita udah kelas berapa sih kita ini udah, saya juga udah setua ini, sudah banyak kan kena virus flu, acing, batuk, udah biasa. Apa yang membuat COVID-19 ini begitu hebohnya sehingga kita perlu sampai libur sampai berbulan-bulan harus pakai masker seperti ini? Kamu pikir enak? Enggak kan? Nah, ini ada sesuatu dengan sifat dari COVID-19 yang sangat berbeda dengan virus lainnya, virus flu lainnya. Bedanya apa? Bedanya banyak sekali sebenarnya. Bedanya yang paling utama itu adalah sebenarnya pada saat dia masuk ke dalam tubuh manusia, apa yang bisa dia kerjakan di dalam tubuh kita, itu yang sangat berbeda dengan virus-virus sebelumnya. Makanya ini terjadi banyak kontroversi. Kenapa? Karena virus ini kalau sesuai dengan alami, dia nggak seperti ini gitu. Jadi kelihatannya ada sesuatu yang diotak-atik di bagian genetiknya di dalamnya, sehingga dia mampu lebih kuat bertahan dari sinar matahari, dari paparan biasanya itu kalau cuman pakai vitamin atau apa dia bisa cepat hilang ya. Tetapi COVID-19 ini jauh lebih bertahan daripada virus-virus flu lainnya. Mengapa? Karena ada rekayasa genetik. Nah, penularannya sendiri sebenarnya sama dengan virus flu lainnya. Yang paling penting adalah droplet. Ya, apa itu droplet? Droplet adalah semburan air liur yang keluar pada saat kita berbicara, menyanyi, batuk, atau yang paling parah adalah saat kita bersin. Jadi ada air liur yang muncrat. Nah, muncratnya ini mengandung banyak sekali virus. Nah, virus itulah yang akan menular pada saat kita mungkin berinteraksi dengan orang, ya kan? Atau pada saat benda-benda tertentu itu mengandung virus-virus yang ada pada saat dia dikeluarkan dari tubuh orang yang bersangkutan. Nah, biasanya kalau virus-virus biasa, virus influenza biasa, ditaruh di sini, misalnya nih muncrat di sini, dalam waktu beberapa detik atau menit, dia sudah mati. Tetapi kalau COVID-19 virusnya bisa bertahan lebih dari 2 jam, bahkan 1 hari. Anda bisa bayangkan betapa
berbahayanya virus ini. Nah, sekarang kenapa kita harus menggunakan tetek bengek ini semua? Ya, kembali kepada topik kenapa kita harus menggunakan tetek bengek seperti ini. Oke, itu tidak lain tidak bukan adalah karena sifat dari COVID-19 ini yang sudah sangat berbeda dengan dengan virus flu yang sebelumnya. Karena apa? Sifat dan ketahanannya itu jauh lebih kuat dibandingkan virus-virus biasanya. Daya tahannya dia untuk bertahan di dunia luar itu jauh lebih kuat dibandingkan virus-virus flu pada umumnya. Nah, mungkin saya akan membahas sedikit tentang apa itu virus sebenarnya. Virus adalah suatu komponen, dia bukan makhluk hidup, bukan juga makhluk mati, dia ada di tengah-tengah, di mana dia membutuhkan host. Host itu adalah inang untuk dia bisa bertahan hidup dan berkembang biak di dalamnya. Paham ya maksud saya? Virus tidak bisa hidup lama tanpa inang atau host. Hostnya siapa? Ada dua. Yang pertama adalah manusia, yang kedua adalah binatang. Kalau dia tidak menemukan host sampai saat dimana dia harus mati, dia akan mati. Paham? Jadi virus-virus pada umumnya kalau yang ecek-ecek itu mungkin 1 jam paling lama dia bertahan, habis itu di luar gini kena panas seperti ini pasti mati. Tetapi COVID-19 dia bisa bertahan 2 jam sampai dengan 1 jam 2 jam sampai 1 hari bertahan hidup di dunia luar dengan kondisi ekstrim, dia bisa bertahan hidup. Nah, di sela-sela waktu inilah dia bertahan hidup, dia harus bisa menemukan inang untuk bertahan hidup dan memperbanyak diri. Nah, inilah yang penting. Poin ini yang harus kita potong supaya berhentilah proses penularan atau pencarian inang oleh virus ini kepada satu manusia ke manusia yang lain. Tanpa inang dia mati, tanpa inang dia akan hilang. Oke, nah itulah sebabnya kenapa segala macam tetek bengek ini kita butuhkan untuk memotong masuknya virus itu ke dalam tubuh kita, memotong siklus dia masuk ke dalam tubuh kita. Karena apa? Virus dapat masuk ke dalam tubuh kita. Sekali lagi, virus flu bisa masuk ke dalam tubuh kita karena virus itu macam-macam, ada virus hepatitis B, ada virus AIDS dan lain sebagainya yang mempunyai cara masuk yang berbeda dengan virus flu. Virus flu cuma punya 3 tempat masuk. Apa itu? Mata, hidung, dan mulut. Sekali lagi, mata, hidung, dan mulut. Apa kesamaan dari ketiga organ tubuh ini? Organ tubuh ini mempunyai apa yang disebut dengan selaput lendir. Oke, saat kamu dengan tanganmu mengucek-ngucek mata dengan tangan yang kotor, dengan ada yang virusnya dan lain sebagainya, virus itu akan masuk. Dia tidak butuh luka yang besar, dia hanya butuh waktu gesekan saja untuk memasukkan dirinya ke dalam selaput lendirmu itu, dan dia akan masuk ke dalam pembuluh darahmu dan akan berkembang biak di dalam tubuhmu. Begitu juga dengan hidungmu. Pada saat kamu mengucek-ngucek hidungmu atau membersihkan hidungmu dengan tanganmu, saat itu juga virus bisa masuk ke dalam hidungmu. Begitu juga dengan mulut. Apapun yang kamu makan, apapun yang kamu sentuh dengan tanganmu lalu kamu masukkan ke dalam mulut, apabila menggunakan atau mempunyai jumlah virus yang cukup banyak, dia akan menulari kamu. Makanya ketiga jalan masuk ini bisa-bisanya kamu tutupi dan kamu lindungi dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Ya, kenapa hal ini kita gunakan? Untuk mengurangi kontak cipratan atau substansi, baik itu droplet ataupun partikel-partikel mikron lebih kecil daripada droplet yang bisa masuk ke dalam 3 jalan masuk ini, mata, hidung, dan mulut. Jadi protokol kesehatan yang diterapkan oleh pemerintah dan juga diadaptasi oleh sekolah harus
patuhi dengan seketat-ketatnya, karena ini akan melindungi kalian semua. Jadi pertama, face shield ini digunakan untuk betul-betul menjadi filter pertama, ya, filter pertama dari muncratan orang yang ada di sekitarmu. Itu yang pertama. Kalau ini kamu masih belum safe, masih ada masker untuk melindungi hidung dan mulutmu dari cipratan air liur yang masuk. Akan bagus lagi kalau memang mata, punya kacamata, itu akan jauh lebih bagus kacamata. Nah, kedua jalan masuk ini harus dibantu lagi dengan tanganmu, ya, karena tangan ini juga merupakan media transportasi virus yang paling efektif sebenarnya untuk memasukkan ini ke dalam tubuhmu. Jadi apa yang harus kita patuhi? Yang pertama adalah penggunaan face shield, yang kedua penggunaan masker. Begitu kamu keluar dari rumah, paling minimal adalah masker, harus pakai masker. Yang ketiga adalah jarak, ya, karena apa? Droplet atau muncratan air liur itu sudah dihitung sama peneliti, bahwa muncratan air liur itu paling tinggi atau paling hebat itu 2 meter. Kalau orang ngomong cuma 1,5, tapi kalau kamu bersin, hacing, itu 2 meter. Jadi jarak antar manusia betul-betul menjadi prosedur yang paling penting. Ya, yang keempat adalah cuci tangan. Jadi prosedur kesehatan yang paling mudah dan murah, ya, cuci tangan dengan baik. Cuci tangan tidak sekedar cuci tangan, gunakan sabun, any kind of sabun, any kind of soap, it's okay. Tidak harus dengan sabun antibakteri, semua sabun masuk. Kenapa? Karena virus, bagian luar dari virus adalah apa? Lemak, ya. Virus selaput paling luar adalah lemak. Jadi dia akan larut dengan sabun. Gunakan sabun menyeluruh ke seluruh tanganmu, ya. Bukan cuma ini aja, tapi ini juga karena ini terekspos, paham? Lalu gunakan prosedur cuci tangan yang sudah diajarkan, ya. Kalau nggak salah ada 5 tahap atau 6 tahap cuci tangan yang baik, minimal itu 20 detik, ya. Kamu nyanyi happy birthday 2 kali, itu cukup. Jadi bukan cuma jik-jik selesai, enggak. Kenapa? Karena pada waktu kamu jik-jik itu sudah diteliti bahwa ada virus-virus yang masih ada di dalam sini, betul itu, ya. Setelah 20 detik dia terkena atau terekspos dengan busa sabun itu, virusnya hilang semua. Itu sudah diteliti. Jadi tolong anak-anak perhatikan prosedur kesehatan yang nanti harus diterapkan dengan ketat saatnya nanti kalau kamu sudah dikasih waktu untuk bertatap muka di sekolah. Penting. Oke? Kenapa? Karena itu akan membantu kamu menyeimbangkan kondisi kekebalan tubuhmu dengan jumlah virus yang masuk. Ini berkaitan dengan apa yang disebut dengan herd immunity. Apa itu herd immunity? Tunggu. Habis. Oke. Kembali lagi kepada virus COVID-19. Ini berhubungan dengan yang disebut dengan herd immunity. HERD. Herd immunity. Apa itu herd immunity? Herd immunity itu saya percaya ada banyak sekali teori tentang COVID-19, tapi menurut saya menganut herd immunity. Apa itu herd immunity? Herd immunity itu adalah situasi di mana tubuhmu akan menyerang sesuai dengan kapasitas virus yang masuk ke dalam tubuhmu. Oke? Supaya kamu paham, saya akan memberikan ilustrasi, ya. Contohnya kamu punya tentara di dalam tubuhmu itu 10.000 tentara. Immunity dari tubuhmu ada 10.000. Lalu ada virus COVID-19 sebanyak
1 juta. Apakah kamu bisa menangani? Saya rasa tidak. Karena apa? Kapasitas imunitasmu itu tidak mampu menangani 1 juta virus sekaligus. Tapi herd immunity itu akan melatih atau membangun imunitasmu sedikit demi sedikit, sehingga kamu punya modal untuk melawan suatu virus yang masuk. Misal, COVID-19, caranya gimana? Kamu menggunakan ini semua dengan masker, cuci tangan dan lain sebagainya. COVID-19 mungkin kamu sudah pernah masuk ke dalam tubuhmu, tetapi dengan jumlah virus yang kecil. Paham? Jadi kamu dilatih sedikit demi sedikit tubuhmu itu, misalnya dengan masker dan cuci tangan kamu cuma luput misalnya cuma 5 atau 10 virus. Itu enteng. Tubuhmu akan melatih, akan membuat antibodi terhadap COVID-19 yang jumlahnya cuma 5 atau 10. Ya apa caranya? Dengan penggunaan ini. Jadi virus yang masuk tidak langsung beleng. Dibandingkan kalau kamu tidak menggunakan masker sama sekali, kamu berhadapan dengan virus yang luar biasa banyaknya langsung menyerang dirimu tanpa proteksi apa-apa. Herd immunity mengizinkan virus masuk itu dengan jumlah yang kecil, sehingga antibodimu itu dengan mudah sekali akan membangun atau dibangun, lalu akan membunuh virus COVID-19 dengan jumlah yang kecil itu. Dan dengan demikian, kamu mempunyai modal antibodi COVID-19 dengan jumlah yang kecil. Tetapi ini akan terus bereplika dengan penggunaan atribut yang benar. Sehingga kamu mengekspos dirimu itu tidak habis-habisan seperti kalau kamu mendapatkan 1 juta virus sekaligus. Itulah sebabnya mengapa kita menggunakan ini. Dokter-dokter yang berjibaku di rumah sakit umum yang berhadapan langsung dengan pasien COVID-19, mereka di dalam tubuhnya mempunyai virus yang begitu banyak, mereka menggunakan atribut yang full lengkap. Kenapa? Untuk mengurangi ekspos virus yang jumlah besar langsung berhadapan dengan mereka. Sehingga COVID-19 bisa sesedikit mungkin masuk ke dalam tubuh kita. Ada waktu untuk tubuh kita itu membangun antibodi kita untuk melawan. Kalau cuma 5, 10, 15, 20, tubuh kita masih bisa melawan dengan makan yang baik, istirahat yang baik, vitamin, dan lain sebagainya. Antibodimu akan terbangun untuk melawan. Sekali lagi, modal kekebalan tubuh atau modal antibodi alami yang kamu bisa lawan, kamu memberi waktu untuk tubuhmu membangun antibodi. Itulah yang disebut dengan herd immunity. Jadi apa fungsi dari semuanya ini adalah mengurangi atau meminimalisir jumlah virus yang masuk ke dalam tubuhmu, sehingga tubuhmu mempunyai waktu. Bila kamu terekspos dengan virus, jumlahnya tidak terlalu banyak, antibodimu akan tumbuh dengan alami dan memberikan kekebalan tubuh alami yang berguna untuk melawan COVID-19 tanpa sebelum vaksin yang sebenarnya berhasil ditemukan. Begitu. Prosedur kesehatan yang terakhir yang mungkin Anda sering lupa atau tidak kepikiran adalah tentang uang. Uang, kamu harus tahu bahwa uang adalah media atau media transport yang paling efisien antara satu manusia dengan manusia lain yang seringkali kamu lupakan. Bayangkan kalau seseorang sebelum kamu memegang uang itu habis bersin, dia ucek-ucek hidungnya, lalu setelah itu dia memegang uang itu, lalu sampailah ke tanganmu sebelum uang itu dilakukan prosedur pembersihan. Virus yang berada di permukaan di uang itu akan begitu banyak, lalu kamu ada beberapa kemungkinan, satu kamu langsung pegang tangan, pegang mata, pegang lain sebagainya, atau uang itu masuk ke dalam dompetmu.
dompetmu juga akan terisi oleh virus. Virus di permukaan itu bisa bertahan selama lebih dari 1 kali 24 jam. Selama itu masih, lalu kamu pegang, kamu terkena lagi. Jadi penting sekali apa yang harus kamu kerjakan dengan uang. Ada mungkin at least 2. Yang pertama, setelah memegang uang kamu cuci tangan, atau yang lebih ekstrim kamu mencuci uangmu, ya. Istilahnya kalau saya mau money laundry dengan arti kata yang sebenarnya. Jadi kamu cuci uangmu itu sebelum masuk ke dalam tasmu atau dompetmu atau di kantongmu, kamu cuci. Karena saya rasa di mana-mana sudah ada wastafel dengan sabun. Jadi begitu kamu memegang uang atau menerima uang, kamu cuci dengan sabun dengan cara yang sama dengan kamu cuci tanganmu at least 20 detik. Cuci, dibilas, dan kalau ada tisu kamu tisu, kalau tidak kamu jemur di matahari, dan kalau ada di rumah kamu bisa setrika. Dengan demikian kamu betul-betul mematikan virus di permukaan uang. Oke, the big question, pertanyaan besar, kapan COVID-19 akan berakhir? Pertanyaan ini adalah pertanyaan yang sangat-sangat penting dan sangat-sangat sulit untuk dijawab pada dasarnya. Ada 2 hal yang mungkin bisa mempercepat proses hilangnya atau terkendalinya COVID-19 di Indonesia dan di seluruh dunia. Yang pertama adalah kalau ada vaksin yang sudah efisien dan efektif yang bisa didistribusikan ke seluruh populasi manusia di dunia. Karena apa? Dari satu negara ke negara lain itu mereka tetap mempunyai potensi untuk saling menularkan. Oleh karena itu, proses vaksinasi ini betul-betul harus mendunia. Karena tidak bisa urusannya cuma satu negara. Sementara vaksin itu belum bisa didistribusikan atau belum bisa ditemukan secara efektif, hanya ada satu-satunya cara yang harus bisa dipakai supaya COVID-19 ini bisa terkendali. Dan itu semua tergantung pada kita semua. Kenapa? Karena sementara vaksin ini belum ditemukan, satu-satunya cara adalah mempraktekkan protokol kesehatan dan kebersihan dan kedisiplinan yang ketat. Jadi penggunaan semua atribut, at least masker, itu betul-betul menjadi patokan atau kekuatan dari community untuk bisa mengendalikan COVID-19. Masker dan jaga jarak dan cuci tangan ini merupakan protokol yang harus kita jalani, mungkin harus kita hidupi sementara kita harus bersahabat dengan COVID-19 ini. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat dan disiplin, rasa peduli, rasa menjaga menjadi penting. Kok saya jadi kedengaran seperti Pak itu ya, Pak Cahyo yang di COVID-19 yang selalu aja menjadi penting. Jadi sesuatu yang harus dikerjakan oleh seluruh lapisan masyarakat, bukan cuma 1-2 orang saja, tetapi semuanya mempunyai rasa peduli. Kenapa? Karena apa? Di Jombang, COVID-19 merupakan top 3 dari kabupaten di Jawa Timur. Tidak main-main, COVID-19 sudah ada di depan mata di Kabupaten Jombang, dan ini menjadi tanggung jawab kita semua untuk bisa mengendalikan. Jangan ngomong pemerintah, jangan ngomong dokter, jangan ngomong dinas kesehatan, dirimu sendiri dan keluargamu itu yang harus mempunyai rasa peduli. Dari sini kita bisa menularkan kebiasaan baik sehingga kita mempunyai rasa peduli untuk menjaga COVID-19 ini bisa cepat terkendali. Nah, ada beberapa alasan klasik ya yang muncul saat kamu ditekan untuk melakukan protokol-protokol kesehatan yang ribet seperti ini. Ya, alasan klasik yang paling pertama adalah menggunakan masker itu panas. Yang kedua, tidak bisa bernapas.
Ya, ini yang paling sering kita dengar dari masyarakat yang tidak mau menggunakan masker. Nah, panas atau tidak bisa bernapas itu adalah alasan yang karena kamu tidak biasa menggunakan ini, tidak biasa menggunakan prosedur atribut ini. Karena selama ini kamu hidup tanpa menggunakan ini, masuk akal. Tetapi situasi luar biasa tidak bisa ditangani atau dijalani dengan hal biasa. Sekali lagi, ini situasi luar biasa. Situasi luar biasa tidak bisa dijalani dengan sikap atau kebiasaan yang biasa-biasa saja. Harus disikapi dengan sesuatu yang luar biasa. Percayalah, kalau kita mau melakukan prosedur seperti ini, mau merelakan diri atau mau istilahnya mengorbankan diri untuk melakukan hal-hal yang tidak enak, tetapi ini akan membantu masyarakat luas untuk memotong COVID-19 penularannya dari satu manusia ke manusia yang lain. Jadi tanggung jawab kita semua, apalagi kamu sebagai seorang anak Tuhan yang sekolah di Petra, bisa menjadi contoh. Ya, tolong jadilah contoh, jadilah terang. Pakailah ini sebagai suatu bagian dari membantu atau bekerja sama dengan pemerintah, menjadi bagian kecil yang berguna untuk memotong tali penularan COVID-19. Kita berdoa, tetapi berdoa saja tidak cukup. Kamu harus menjadi bagian dari masyarakat untuk melakukan prosedur-prosedur ini supaya bisa membantu pemerintah untuk memotong penularan COVID-19. Tuhan memberkati kita semua. Kita berdoa supaya COVID-19 bisa cepat teratasi, supaya kita bisa bertemu face to face dengan situasi yang lebih baik. Tuhan memberkati kita semua.